warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafla Nur Irsatri dengan NIM 25016251. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bu Zulfikarni, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang artikel konseptual mengenai pendidikan berkualitas relevansi bagi generasi muda Indonesia untuk masa depan yang berkelanjutan. Nah, pada slide pertama, saya akan menjelaskan materinya, yaitu tentang latar belakang dan pertanyaan mendasar. Yang pertama, apa itu SDGs? SDGs atau Sustainable Development Goals adalah 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dunia. Tujuannya yaitu yang memastikan pendidikan berkualitas, inklusif, dan merata bagi semua orang. Bagi Indonesia, pendidikan berkualitas sangat penting karena menjadi fondasi dalam menciptakan generasi muda yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya, ada kondisi di Indonesia. Pendidikan berkualitas merupakan kebutuhan utama dalam pembangunan bangsa. Meskipun akses pendidikan di Indonesia terus meningkat, namun masih terdapat berbagai tantangan yang menyebabkan kualitas pendidikan belum merata, terutama di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Oleh karena itu, perlu dikaji seberapa relevan SDGs tujuan keempat bagi generasi muda Indonesia dan apa saja hambatan yang dihadapi serta strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Pada slide selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama ada mengkaji relevansi. Menganalisis seberapa relevan SDGs tujuan keempat atau pendidikan berkualitas dalam konteks kehidupan generasi muda Indonesia saat ini. Yang kedua, ada mengidentifikasi tantangan, yaitu menemukan dan menguraikan hambatan-hambatan yang membuat pendidikan berkualitas belum merata, terutama di daerah 3T. Yang ketiga, ada merumuskan strategi, yaitu menyusun gagasan dan strategi konseptual yang dapat menjadi solusi untuk mewujudkan pendidikan berkualitas bagi semua. Yang keempat, ada kontribusi pemikiran, yaitunya memberikan kontribusi kritis dan konstruktif bagi akademisi pendidik, dan membuat kebijakan dalam mendukung SDGs. Nah, pada slide selanjutnya ada ringkasan isi pembahasan. Yang pertama ada kondisi pendidikan di Indonesia, yaitunya kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan akses pendidikan melalui program wajib belajar 12 tahun dan kebijakan Merdeka Belajar. Yang kedua, ada kesenjangan kota dan daerah 3T. Nah, kualitas pendidikan masih belum sepenuhnya meningkat secara merata. Kesenjangan antara perkotaan dan daerah 3T masih terlihat dari terbatasnya fasilitas belajar, akses internet, dan kompetensi tenaga pendidik. Yang ketiga, ada dampak bagi generasi muda. Pendidikan berkualitas memberikan dampak yang besar bagi generasi muda. Dari sisi ekonomi, pendidikan dapat meningkatkan peluang kerja dan kesejahteraan. Nah,
Dari sisi sosial, pendidikan membantu individu yang kritis, aktif, dan demokratis. Dari sisi lingkungan, pendidikan membantu menumbuhkan kesadaran untuk menjaga dan melestarikan alam. Yang keempat, ada strategi konseptual. Nah, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan pemerataan distribusi guru, pemberian intensif bagi guru di daerah 3T, percepatan digitalisasi pendidikan, serta kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan generasi muda. Selanjutnya, ada simpulan dan rekomendasi. SDGs tujuan keempat sangat relevan bagi generasi muda di Indonesia, karena pendidikan berkualitas merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa. Meskipun telah terjadi peningkatan akses pendidikan dan kesenjangan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Rekomendasi. Yang pertama, pemerintah harus menambahkan anggaran agar fokus pada kualitas, bukan sekedar jumlah sekolah. Yang kedua, ada perguruan tinggi yang harus mendorong mahasiswa aktif jadi relawan yang mengajar di daerah terpencil. Yang ketiga, orang tua dan masyarakat harus dilibatkan aktif dalam ekosistem belajar anak. Yang keempat, semua pihak yang mana harus memperkuat digitalisasi pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Selanjutnya, penutup. Pendidikan berkualitas bukan hanya hak setiap individu, tetapi juga kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Dengan pendidikan yang merata dan berkualitas, generasi muda Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang mampu membawa bangsa menuju pembangunan yang berkelanjutan. Ingat, pendidikan berkualitas bukan hanya hak, melainkan kunci masa depan. Nah, dari penjelasan tersebut, itulah yang dapat saya jelaskan tentang pendidikan berkualitas relevansi bagi generasi muda untuk masa depan yang berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.